adik-adik teruna dan kakak-kakak pelayan, dan semua yang menyaksikan video ini. Senang sekali bisa bertemu lagi melalui video Renungan Ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna atau IHMPT GPIB Bethlehem DKI Jakarta. Saya Laurin, pelayan Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Bethlehem Jakarta. Dan saya sampaikan salam damai sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Minggu ini kita kembali mau membaca dan merenungkan bersama dari firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita membaca bagian Alkitab pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus untuk bacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan kami yang kami kenal dan sapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pujian dan syukur kami persembahkan selalu kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di seluruh bumi, segala ciptaan-Mu menyaksikan kebesaran dan keagungan-Mu. Syukur untuk hari yang Engkau beri, kami boleh bangun dari tidur pagi ini dengan nafas kehidupan anugerah-Mu. Terima kasih atas berkat yang kami bisa nikmati setiap hari. Kami pun datang kepadamu merendahkan diri kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Tolonglah kami untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah kasih Tuhan juga menguasai hati kami, hingga kami pun mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami. Sekarang kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, supaya kami mengerti pesan dari firman-Mu dengan benar, dan juga bisa menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman-Mu. Amin. Saatnya kita membaca Alkitab. Mari kita bacakan bersama dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Haleluya. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 21 yang termasuk bagian dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel.
yang dalam kitab Keluaran mencakup Keluaran pasal 19 sampai dengan 24. Termasuk dalam bagian ini adalah 10 perintah Tuhan yang tercantum di di mana? 10 perintah Tuhan. Ayatnya di mana di dalam Alkitab? Masing-masing jawab sendiri dan cek dalam Alkitab apakah jawaban kalian benar. Keluaran 21 adalah termasuk bagian dari perjanjian Allah dengan Israel yang mencakup Keluaran 19 sampai dengan 24 yang isinya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman hidup bangsa Israel. Peraturan-peraturan itu termasuk hukum moral atau aturan-aturan yang harus ditaati untuk hidup bermoral atau berakhlak atau beretika yang baik. Termasuk juga di situ hukum sipil, yaitu aturan-aturan yang harus ditaati sebagai warga masyarakat. Dan juga hukum keagamaan yang mencakup aturan-aturan dalam ritual atau upacara keagamaan. Khusus pada bacaan Alkitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6, ini mengatur tentang hak budak, khususnya budak seorang Ibrani atau Israel. Bangsa Israel yang sebelumnya dibebaskan juga adalah budak di Mesir. Kitab Keluaran menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bapa leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Israel yang sebelumnya dibebaskan dari perbudakan ini juga punya budak atau punya pelayan. Pada zaman itu, mempunyai budak adalah lazim atau suatu hal yang biasa dan diterima secara luas di antara bangsa-bangsa. Yang tidak lazim atau tidak biasa adalah bagaimana bangsa Israel harus memperlakukan budaknya. Sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain memperlakukan budak mereka. Bagaimana orang Israel harus memperlakukan budaknya atau pelayannya? Bacaan Alkitab kita hari ini menjelaskannya. Tadi kita sudah sama-sama baca, dituliskan dalam perikop bacaan hari ini bahwa budak harus bekerja pada tuannya 6 tahun. Dan pada tahun ke-7, dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak perlu membayar tembusan apa-apa. Itu di ayat 2. Pada ayat 3, jika dia ketika jadi budak sudah mempunyai istri, maka pada tahun ke-7, istrinya pun diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya yang memberikan dia istri dan dia mendapatkan anak-anak dari istri pemberian tuannya itu, maka istri dan anak-anaknya itu tetap menjadi kepunyaan tuannya, serta istri dan anak-anaknya tersebut tidak keluar sebagai orang merdeka. Nah, tetapi jika budak itu sungguh-sungguh menyayangi tuannya, serta istrinya dan anak-anaknya tersebut, dan dia tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka dia bisa mengabdikan dirinya seumur hidupnya kepada tuannya dan tetap bersama istri dan anak-anaknya. Demikian dinyatakan di dalam ayat 5 dan 6. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa pada zaman di mana bacaan Alkitab kita terjadi, perbudakan adalah hal yang lazim dan diterima secara luas oleh masyarakat pada masa itu. Tapi cara bangsa Israel memperlakukan budaknya adalah tidak lazim atau tidak sama dengan cara bangsa-bangsa lain memperlakukan budaknya. Dalam sistem perbudakan, umumnya kehidupan budak sampai mati adalah milik tuannya. Bangsa Israel tahu betul bagaimana bangsa Mesir memperlakukan budak
ketika bangsa Israel sendiri menjadi budak di Mesir. Mereka ditindas dengan kerja paksa. Mereka harus bekerja mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Berbagai pekerjaan berat dan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada bangsa Israel. Bahkan seorang raja Mesir memerintahkan bidan-bidan yang membantu perempuan Ibrani melahirkan untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan. Sungguh kejam ya perlakuan orang Mesir kepada budaknya, orang Ibrani atau orang Israel pada saat itu. Nah, seperti itulah pada umumnya bangsa-bangsa memperlakukan budaknya. Budak dianggap sebagai barang milik yang bisa diperlakukan sesuka hati pemiliknya. Peraturan tentang hak budak Ibrani ini perlu, karena sebagai umat Tuhan, jangan sampai mereka memperbudak saudaranya, seperti mereka diperbudak di Mesir. Pengalaman mereka yang cukup panjang diperbudak di Mesir bisa saja membuat mereka mengadopsi atau melakukan juga cara-cara perbudakan orang Mesir. Israel dituntut untuk bermurah hati. Pengalaman mereka diperbudak sekian lama itu sebaliknya harus membuat mereka memperlakukan sesamanya sekalipun budak secara manusiawi. Budak-budak yang dimiliki orang Israel menjadi budak biasanya karena miskin, karena terlibat hutang, atau karena melakukan kejahatan. Tapi budak Ibrani diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai barang yang dimiliki. Dan mereka diperbolehkan untuk bekerja, untuk mendapatkan kebebasan. Sesuai perjanjian bangsa Israel dengan Allah, di mana mereka menerima 10 hukum yang di dalamnya juga mengatur tentang hari Sabat, yaitu aturan orang Israel harus beristirahat pada hari ke-7 setelah bekerja selama 6 hari. Ini berkaitan juga dengan hak budak. Setelah seorang budak bekerja pada tuannya selama 6 tahun, pada tahun ke-7 dia boleh bebas dengan tidak membayar apa-apa. Kondisi sang budak pada saat bebas sangat ditentukan oleh perlakuan sang tuan kepadanya selama dia bekerja. Kalau dia diurus dengan baik, maka pada hari kebebasannya dia bisa pulang dengan kondisi yang baik pula. Apa yang dikumpulkan oleh budak selama bekerja pada tuannya bukanlah milik tuannya dan boleh dia bawa pulang. Ini menggambarkan suatu bentuk jaminan terhadap budak Ibrani bahwa hak mereka juga diperhatikan. Jika seorang budak yang sudah bebas tetapi dia senang tinggal dan bekerja pada tuannya yang memperlakukannya dengan baik, yang memberikan istri kepadanya, bahkan istrinya itu sudah melahirkan anak-anak baginya, dan tidak mau berpisah dengan tuannya dan istrinya dan anak-anaknya tersebut, maka dia bisa memilih untuk pergi atau tetap tinggal, mengasihi dan mengabdikan dirinya kepada tuannya. Jika dia tetap mau tinggal karena kemauan dan kerelaan hatinya, maka harus dinyatakan di hadapan Tuhan dan dibawa ke pintu atau tiang pintu sebagai tanda pernyataan sikapnya mau tetap mengasihi dan mengabdi kepada tuannya tersebut. Dua hal yang bisa kita pelajari dari ketetapan Tuhan dalam perikop bacaan ini. Pertama, Tuhan mau mengembalikan harkat manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Umat Tuhan harus menjadi citra sifat-sifat Allah, atau umat Tuhan harus menjadi cerminan dari Tuhannya.
Bagaimana kita memperlakukan orang yang posisinya berbeda dengan kita? Misalnya kalau di kantor, bagaimana kita memperlakukan bawahan? Atau kalau di rumah, bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga? Atau bagaimana kita memperlakukan teman kita yang berkekurangan, yang kita bantu? Pemulung, anak jalanan, pengemis, dan lainnya. Bagaimana kita memperlakukan mereka harus mencerminkan bagaimana Allah memperlakukan kita. Menurut adik-adik, bagaimana Allah memperlakukan diri kalian? Allah sangat baik kepada adik-adik. Maka perlakukanlah orang lain juga dengan baik. Kedua, bangsa Israel diingatkan bahwa bangsa Israel juga mengalami perbudakan di Mesir. Kemudian mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir dan dibebaskan dari perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan masa kini, kita harus menyadari juga bahwa kita adalah orang-orang yang diperbudak dan di bawah kuasa dosa. Namun, anugerah yang kita terima dalam Yesus Kristus menjadikan kita orang-orang merdeka. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, kita sudah menang atas dosa. Maka kita, orang percaya, harus mensyukuri hadiah kebebasan itu. Dan harus bersama-sama memperjuangkan kebebasan itu bagi sesama. Kebebasan yang kita miliki itu kita gunakan untuk peduli dan solidar kepada orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tingkat sosialnya berbeda dengan kita. Dengan seperti yang sudah disebutkan tadi, kita harus memperlakukan mereka dengan baik dan terhormat. Siapalah kita ini di mata Tuhan, di mata Allah yang maha besar, agung, pencipta segalanya. Tapi Dia memperlakukan kita dengan kasih sayang dan hormat. Dan sudah Dia buktikan dengan merendahkan dirinya dan menjadi manusia dan berkorban untuk kebebasan kita dari dosa. Tuhan Yesus mengatakan ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perkataan Yesus ini terkenal dengan golden rule atau aturan emas. Bagaimana kamu ingin orang bersikap terhadapmu, seperti itulah sikapmu terhadap mereka. Adik-adik tentunya mau diperlakukan dengan baik. Mau kan dianggap, dikasihi, disukai, dihormati? Maka adik-adik juga perlakukan orang dengan baik dan hormat, siapapun dia. Jika adik-adik bertemu dengan yang adik-adik kenal, anggota jemaat, KKGP, atau oma-opa dari kelompok lansia, om tante dari PKP atau dari PKB, nyatakan hormat, sapa, berikan senyuman. Itu adalah bentuk kita menghormati dan mengasihi sesama. Itu adalah bagaimana kita harus memperlakukan sesama. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami baru baca dan renungkan bersama. Terima kasih Engkau menciptakan kami sebagai gambar-Mu atau mencerminkan diri-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyadari apa yang harus kami lakukan secara nyata sebagai gambar Allah,
yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebebasan kami dari dosa. Tolong kami mensyukuri kebebasan dengan memperjuangkan kebebasan bagi sesama, dengan peduli dengan sesama, dan memperlakukan sesama kami dengan kasih dan hormat, sebagaimana Tuhan sudah memperlakukan kami. Hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.